Nggak, tapi benar kata lo juga, mungkin buat cote-cote di luar sana, kalau memang lo punya masalah, Dikeluarin. alangkah lebih baiknya lo keluarin. Kadang-kadang juga mungkin membuat pikiran lo lebih sehat, lebih berpikir. At least lu tuh dapat point of view yang berbeda dari orang lain. Ya kan? Ya itulah. Kadang ya kalau gue orangnya susah untuk curhat ya. Karena dulu ternyata lebih gampang lebih curhat karena gue mengalaminya kan. Somehow tuh gue juga suka, gue menggunakan curhat itu untuk deket sama perempuan. Itu namanya curcol. Oh, itu cocok. Itu curhat colongan. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tongkrongan Pocotria. Ngebacotin apa aja? Yang penting bahagia. Widih, Serius ya. serius banget ya kayaknya. Udah bubar tapi sih. Gila, gimana? Coti, apa kabar? Rambut bagus. Alhamdulillah sih, kayaknya udah agak panjang nih. Iya. Mungkin gua mau botakin nih biar agak Tapi when someday gitu ya, mungkin nanti di satu someday. someday Oke. we'll be together. Oke, terus? Nggak. Maksudnya Gimana? suatu hari nanti di episode kita yang kapan gitu, nanti lu copot sekali-kali kacamata lo ya. Boleh. Lu pengen lihat? Bukan, gua sih sering lihat, tapi mungkin yang di rumah pengen lihat apa matanya dia jereng kan, apa dia Boleh. Ntar. bintitan tuh kayak Kan kacamata. ada yang di Pocot POTR juga ada yang nggak pakai kacamata. Emang ada? Ada dong. Ah, kurang sih? konsisten Kurang berarti. konsisten ya. Nggak, by the way, lo tuh orangnya sering curhat atau gimana? Enggak, gua nanya serius. Gua bukan sering curhat sih. Maksudnya gua suka ngobrol. Lo orangnya suka curhat berarti? Gue suka, ya nggak sembarang orang ya. Enggak, tapi gini, define dulu curhat. Curhat itu kan sebenarnya curahan hati nih. Curahan hati. Ya, Itu kan berarti lu curahan mengeluarkan isi pikiran lo. Isi hati lo, Isi pikiran hati, lo pikiran, ya kan. kepada seseorang kan. Tapi saya boleh ngerokok dulu nggak nih, Pak? Boleh. Kepada seseorang kan, mau itu cowok atau cewek kan. Gede banget tapi. Gitu kan. Nah, berarti lu orang yang Gue suka cerita. suka cerita, ya suka curhat. Kenapa Iya, sih ngomong curhatnya susah banget? Enggak bucin kalau curhat itu. Masa sih? Enggak. Enggak. Iya memang. Curhat itu bukan nggak pasti bucin. Cuman gue orang yang suka mencurahkan hati gue. Jadi gue nggak suka kayak misalnya ada orang yang kayak gue punya problem. Dia punya problem sebenarnya. Tapi dia diem ya, dipendam. Gue nggak. Gue lebih suka gue omongin, either itu benar atau enggak sih. Oh, berarti lo emang orangnya ya mendingan lo keluarin gitu. Mendingan gue keluarin, karena kalau nggak jadi penyakit, Cot. Jadi penyakit ya. Kalau gue orangnya agak susah untuk curhat. Kenapa? Karena buat gue ya ada, maksudnya gini, ya curhat apa dulu ya. Kadang ada beberapa yang gue nggak nyaman gue untuk ceritain ke orang. Iya, kan nggak sembarangan juga kita Iya, ceritanya betul. kan. Nah, cuman buat gue, mungkin gue bukannya nggak suka ya. Maksudnya jarang, karena gue nggak pengen juga ngebikin orang itu menjadi menambah masalah orang itu sebenarnya. Iya, nggak tahu ya. Ini kita diskusi. Nah, diskusi. Somehow kan kadang kita tuh curhat itu belum tentu minta solusi sebenarnya dari orang. Cuma pengen sebenarnya ngeluarin aja. pengen didengerin aja ya. Ya kayak tokai aja, Cot. Kalau Emang ditahan-tahan harus kan dikeluarin jadi penyakit. Oh iya. Kayak tokai, kayak kentut. Mm. Sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuma Tapi dikeluarin. berarti memang curhat itu memang buat lo jadi lebih sehat berarti dong. Harusnya ya. Ah, Ini gue punya pertanyaan nih. kenapa? Terakhir kali lo curhat itu kapan? Terakhir kali gua curhat kapan ya? Udah lama sih. Udah lama? Udah lama. Sebulan? 2 bulan? Setahun? Setahun kali ya. Anjing. Setahun. Setahun. Jangan-jangan isi perut lo tuh curhatan semua. Ya gua nggak tahu, maksudnya memang gua jarang curhat ya. Gua pernah curhat kepada seseorang ya, cuman ya itu sih kayaknya emang ya mungkin dalam setahun ini ada lah ya. Kenapa sih? Kenapa ya sebenarnya sih perempuan. Laki-laki itu sebenarnya jarang yang curhat. Cuman once itu kayak memang udah kayak Nggak mendem tahu banget. kalau misalkan gua menceritakan sesuatu itu curhat atau enggak ya? Karena kan curhat itu kan lebih banyaknya curhat itu notabene itu kayak mengeluarkan sebuah problem, masalah, kan gua gini hubungan gitu kan biasanya. Ini kan lebih ke arah ketika lo punya masalah. Tapi ya mungkin itu gua tahu, buat curhat itu disebut curhat atau enggak ya? Misalkan kayak gua mengeluarkan cerita tentang pekerjaan gua, ada masalah di mana di sini. Ya mungkin ya curhat sih gua kayak 4 bulan yang lalu kali ya, 3 bulan yang lalu ya. Hal apa tuh yang lu curhatin? Kalau boleh tahu. Biasa kan ya masalah keluarga gua misalkan nyokap lagi ketiban masalah musibah gitu.
kan ya. Semoga Kayak cepat selesai ya, amin. Ya gitu-gitulah, terus uang biasanya kan. Iya. Percintaan kita nggak pernah? Percintaan gue jarang. Jarang. Berarti hal yang paling jarang lu curhatin tuh percintaan? Percintaan. Tapi kalau memang ke yang orang gua aja emang ada hubungan ya pasti gue cerita lah. Kenapa suara lu mengecil? Enggak maksudnya iya. Tapi kan kalau gua menceritakan kisah percintaan gua ke orang jarang gua. Karena ya mungkin ada orang juga yang ya lah gitu doang, mungkin gitu kali ya. Tapi ya gua nggak pernah sih. Tapi kan namanya hati orang kan gak ada yang tahu ya. Iya. Ya nggak sih, kayak lo sekarang kayak kelihatannya happy aja, tapi sebenarnya lo mendem sesuatu tentang percintaan kita nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena ya kadang-kadang ada sesuatu hal yang memang harus kita lihatin, ada yang enggak juga ya. Iya. Karena sebenarnya semua itu kan balik lagi dari dalam hati nih. Lo maunya apa gitu. Terus sebenarnya hati itu di mana sih? Di sini apa di sini sih? Ini lo hati. Oh, lo hati. Bukan ya. Sebenarnya kayak ya kalau gue percintaan gue jarang ya. Mungkin kayak ada beberapa yang ke orang-orang spesifik, yang orang memang kakak gue misalkan, mungkin gue pernah. Tapi kalau percintaan gue jarang ya. Tapi mungkin kayak gue hanya menanyakan sesuatu, tapi tanpa gue memberikan statement, mengelaborate. Oh jadi misalkan kasarnya gini. Implisit berarti ya. Implisit misalkan. Misalkan ya kayak lu, Cot, kalau menurut lu kayak gini, itu gimana ya? Emang kenapa? Berarti besok aku mesti pinter-pinter ya kalau lu nanya kayak gitu. Enggak, maksudnya kayak implisit. Lu nanya misalkan gini, menurut lu gimana ya gitu. Setelahnya, emang lu kayak gitu? Enggak, gue pengen nanya aja. Gitu. Jadi kayak iya, enggak segampang itu juga gue untuk curhat. Jadi biasanya gue memang banyak memendam dan gue memang memikirkan gitu. Tapi pernah apa nih? Ya itu curhat masalah percintaan. Pernah lah masalah. Berarti itu udah kayak berat banget gitu ya masalahnya ya. Masalah percintaan udah kayak ya karena yang bisa nolongin kan cuma kita sendiri ya. Nah iya makanya. Karena gini, apapun yang lo rasain dalam diri lo, yang lo percintaan lo sayang sama seseorang, lo gimana sama seseorang, ya itu kan cuma lo doang yang bisa sendiri. Ya lo rasain, ya lo pikirin, ya mungkin lo merefleksikan diri juga. Nah buat gue tuh rasa kayak gitu tuh kalau lo pendem sendiri, itu kan jadi subjektif karena ada rasanya cinta. Kok cinta sih? Enggak. Karena ada rasanya kayak ya itulah yang namanya percintaan ya, namanya cinta. Jadi lo akan mikirin itu jadi subjektif menurut gue. Makanya gue suka curhat ke ya balik lagi nggak banyak orang, tapi gue keluarin. Jadi gue dapat point of view berbeda dari orang lain nih. Kalau gue ya mungkin gue juga harus kali ya. Tapi gini, karena gue cuma hanya menanyakan sebenarnya kalau ada misalkan ya gue menganalogikan gitu. Ini kalau ada orang A, B, C nih, dia berhubungan terus dia misalkan punya hubungan sama orang lain segala macam, itu gimana ya? Nah, gue nanya gitu, ya dia jawab, ya itu gue dapat point of view juga kan sebenarnya, tapi tanpa gue harus mengelaborate bahwa ketika dia nanya, emang itu yang lo rasain, emang lo ada kejadian gitu? Enggak sih, gue cuma tahu aja. Tapi gue biasanya ya, gue kalau konteksnya itu memalukan, maksudnya kayak misalnya gue punya pacar, terus gue diselingkuhin, itu nggak gue ceritain, malu gue. Loh, tapi kan biasanya ya, gitu. Makanya masalahnya banyak kan. Kadang-kadang karena menurut gua curhat itu sesuatu yang lu bisa curhat apa aja sih sebenarnya. Kadang-kadang curhat tentang diri lo, kelakuan lo, segala macam kan. Itu juga curhat sebenarnya. Apalagi kalau udah kena alkohol ya. Waduh, keluar kan Bapak kan sering. Lancar, Bos. Ya habis itu apalagi berhubungan sama kayak cinta. Cinta tuh apa ya? Kadang-kadang kita bingung gitu. Kadang-kadang cinta itu indah tapi kadang-kadang menyakitkan juga, Bro. Oh gitu. Gitu. Dalam banget bahasanya. Kayaknya gitu. Tapi ya tapi gua belum puas kayaknya. Gua nanya lo tuh belum puas. Kenapa? Karena lo bilang lo terakhir curhat itu 4 bulan yang lalu, which is kan berarti itu it's a big thing. Gini, curhat itu kalau menurut gua ke orang sesuatu yang memang bukan pasangan. Karena kalau pasangan pasti gua cerita lah. Iya, beda. Ini kan kita ngomongin ceritanya. Curhat ke orang lain kan. Iya. Nah, gua jarang. Gitu. Sama kayak sejarah lu copot kacamata itu ya. Nggak, tapi benar kata lo juga, mungkin buat coto-coto di luar sana, kalau memang lo punya masalah, dikeluarin. Alangkah lebih baiknya lo keluarin. Kadang-kadang juga mungkin membuat pikiran lo lebih sehat, lebih berpikir. At least lo tuh dapat point of view yang berbeda dari orang lain. Ya kan? Karena belum tentu kita pikirin juga benar. Betul. Sekalipun gue juga benar terus ya.
bangke. Nggak, tapi ya benar sih kayaknya itu juga bisa merilis sesuatu lah dari dalam diri lu. Ya kalau memang lo nyaman silakan ceritakan, kalau enggak ya jangan. Ya, Cuman ya milih-milih juga, maksudnya jangan sembarangan. Ntar lo cerita malam beturah kan, satu Indonesia tahu, bahaya, nanti bos. ada ya. Ya bos. Gitu. Kayaknya gitu ya, tapi cukup dalam obrolan malam ini ya. Dalam ya. Bacaan malam itu cukup dalam karena ya itulah. Kadang ya kalau gue orangnya susah untuk curhat ya. Karena dulu ternyata lebih gampang lebih curhat karena gue mengalaminya kan. Somehow tuh gue juga suka, gue menggunakan curhat itu untuk deket sama perempuan. Itu namanya curcol. Oh itu cocok. Itu curhat colongan. Iya. Jadi ada tipe-tipe yang memang dulu itu ketika lo pengen deketin cewek, lo menceritakan sesuatu. Iya. Cuma hati-hati nih. Sekalipun ada plus minusnya ya, maksudnya ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Iya, kadang-kadang lo kan mencari simpati. Ya dong, ketika lo menceritakan, wah gua kayaknya lucu juga nih gitu kan. Lo cerita, gua lagi ini segala macam. Mantan gue yang kemarin gitu. Padahal mantan lo nggak gitu-gitu amat. Gitu. Nggak segitunya gitu. Nggak Mungkin segitunya. ada bagian yang oke, ada yang bagian yang enggak gitu. Ya makanya itu maksud gua, ya menceritakan sesuatu itu kan harus dari dua arah ya. Maksudnya kata si A si B nggak bisa lo denger dari A doang. Si B juga harus dengerin. Ya maksudnya ada, kalau memang ada dua orang yang diomongin ya dua-duanya harus dengerin. Curcol itu banyak yang dilakukan oleh para laki dan wanita ya untuk mendapatkan simpati dari gebetan ya. Intinya kalau punya masalah dibicarain baik-baik ya, jangan main pergi aja. Emang ada yang pergi aja? Banyak ya? Banyak yang pergi gitu aja. Apalagi kalau nggak dapat. Oke. Lanjut ya. Oke, Coti, jangan lupa subscribe channel kita di YouTube Pocotria dan nonton terus episode-episode kita ya. Yes. Jangan lupa juga ikutin sosial media kita karena di situ banyak informasi penting tentang Pocotria. Yes. Yang penting subscribe ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Karena malam ini episodenya bacotannya terlalu berat. Semoga kalian pada suka ya. Oke, Coti, bye-bye. Bye. Bye.